Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa merasakan banyak sekali nikmat-Nya, terutama nikmat yang menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, hidup ini adalah untuk beribadah. Dan ibadah itu adalah cinta dan taat kepada Allah. Cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti cinta kita kepada Allah terbesar adalah salat. Bukti cinta seorang hamba kepada Allah terbesar adalah salat. Sehingga orang yang beriman tidak mungkin meninggalkan salat. Salat adalah amal terbaik. Ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ibadah itu ada ibadah yang muqayyad, ada ibadah yang mutlak. Ibadah muqayyad adalah ibadah yang terkait dengan waktu dan tempat tertentu. Sementara ibadah mutlak adalah ibadah yang tidak terkait dengan waktu dan tempat. Salah satu ibadah muqayyad adalah subuh. Dia terkait dengan waktu. Harus dikerjakan pada waktunya. Bahkan itu merupakan syarat sah. Apabila seorang muslim mengerjakan sholat di luar waktunya atau sebelum masuk waktunya, maka tidak sah. Allah Jalla wa'ala mewajibkan atas hambanya membuktikan cintanya kepadanya Subhanahu wa ta'ala dengan mewajibkan salat 5 waktu. Nah, untuk mengenal lebih jauh bukti cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti cinta seorang hamba kepada Allah, yaitu salat, dengan mengetahui lebih detail tentang salat. Makanya pada bab 12 ini kita akan mengenal lebih jauh, lebih detail tentang salat subuh. Meskipun di antara salat fardu yang terbaik bukan subuh tapi asar. Asar adalah salat terbaik. Tetapi kita juga perlu mengetahui salat fardu yang lain agar kita bisa mengerjakan salat fardu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh itu sendiri artinya pagi, awal pagi. Diambil dari, itu adalah kata serapan dari bahasa Arab, subuh. Dimulai dari kapan? Dari munculnya fajar. Itu fajar shadiq. Fajar shadiq itu apa? Fajar yang tidak berubah cahayanya, yang tidak menghilang. Adapun fajar kadzib, cahaya yang hanya bersifat sementara kemudian hilang, makanya dia tidak menjadi patokan subuh. Fajar yang menjadi patokan subuh adalah fajar shadiq, fajar yang stabil dan membentang di atas ufuk hingga matahari terbit. Jadi mulainya waktu subuh dari munculnya fajar shadiq dan berakhir dengan terbitnya matahari secara sempurna.
Sebagaimana dalam hadis Abi Musa. Abi Musa ditanya Rasulullah SAW tentang salat subuh. Ya. Dikatakan di sini an Abi Musa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu atahu sa'ilun yas'aluhu an mawaqitis salat. فلم يرد عليه شيئا قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. Dari Abi Musa dari Rasulullah SAW bahwasannya ada seorang yang mendatangi beliau SAW seraya bertanya kepadanya tentang waktu salat. Namun beliau tidak memberi jawaban sama sekali. Maka Nabi mengerjakan salat subuh. Jadi beliau jawab dengan perbuatan. Lalu Nabi mengerjakan salat subuh setelah fajar shadiq muncul dan para sahabat salat bersamanya karena waktunya masih gelap sehingga mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Kemudian keesokan harinya beliau mengakhirkan waktu salat subuh hingga matahari telah hampir terbit. Jadi di awal hari pertama beliau mengerjakan sholat subuh pada saat masih gelap, baru muncul fajar shadiq beliau langsung sholat. Di hari kedua beliau mengerjakan sholat subuh di waktu yang hampir ya nyaris matahari terbit. Ya di pagi harinya. Kemudian beliau bertanya apa? Kemudian memanggil si penanya. Kata Nabi alaihissalam, adapun waktu sholat subuh antara fajar sampai terbitnya matahari. Antara fajar sampai terbitnya matahari. Dan tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Seluruh ulama berijma' bahwa waktu salat subuh antara fajar shadiq sampai matahari terbit dengan sempurna. Sampai matahari terbit dengan sempurna. Nah, setelah muncul fajar shadiq, maka disunnahkan untuk segera mengumandangkan azan. Disunnahkan untuk segera mengumandangkan azan. Ya. Jadi azan yang mana yang menjadi acuan subuh? Azan yang kedua. Azan pertama hanya fungsinya membangunkan orang yang tidur untuk bangun. Supaya tidak ketiduran dari subuh. Azan yang terkait dengan kewajiban sholat subuh adalah azan yang kedua. Ya, bukan azan yang pertama. Nah, sejak dikumandangkannya azan subuh yang kedua, setelah azan, maka disitulah disunnahkan, disyariatkan qobliyah subuh, sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, jadi pembatas antara witir dengan qobliyah subuh adalah azan. Kapan witir masih bisa dikerjakan? Sebelum azan. Yang dikumandangkan secara on time. Kalau belum azan masih bisa witir. Tapi kalau sudah azan maka tidak boleh witir, maka yang dilakukan adalah qobliyah subuh. Dilakukan adalah qobliyah subuh. Ya. Sunnah Nabi alaihissalam selalu mendahulukan qobliyah subuh. Walaupun sholat subuhnya kesiangan. Sunnahnya adalah mengerjakan qobliyah subuh sunnah. Sholat sunnah qobliyah subuh terlebih dahulu sebelum subuh. Walaupun ketiduran. Walaupun kesiangan. Bukan subuh dulu. Kenapa? Karena kita beribadah. Beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, acuannya contoh Nabi. Dan Nabi memberi contoh seperti itu. Ketika beliau pernah suatu saat kesiangan,
ketiduran dari sholat subuh lalu bangun di waktu syuruk, apa yang dilakukan? Beliau tidak langsung subuh tapi qobliyah subuh dulu. Ini sunnah. Ini yang lebih afdal. Setelah bangun kesiangan dari subuh, qobliyah subuh dulu, baru mengerjakan sholat subuh. Ya. Nah, tentang pengerjaan sholat subuh, afdolnya di awal. Kaidah. Seluruh sholat fardu afdolnya dikerjakan di awal waktu. Kecuali Isya. Berdasarkan dalil. Jadi kaidah, seluruh sholat fardu lebih afdol dikerjakan di awal waktu kecuali Isya. Kalau Isya lebih malam, diakhirkan semakin malam semakin afdol. Hanya para ulama khilaf. Berakhirnya waktu Isya itu sampai kapan? Apa sampai pertengahan malam atau sampai subuh? Sampai pertengahan malam subuh. Yang penting gini, kalau memang ulama yang mengatakan pertengahan malam, berarti kalau kita mengakhirkan sholat Isya, jangan sampai melewati tengah malam. Begitu. Tapi lebih malam lebih afdal. Seluruh sholat fardu lebih afdal dikerjakan di awal waktu, termasuk subuh. Termasuk subuh. Dalilnya mana? Ya, Abi Barzah al-Aslami berkata, kami ini sering, kata beliau, kami ini sering sholat bersama Nabi, kami gak tahu siapa di sebelah kami. Ya, wa ma ya'rifu rajulun minna jalisa, sampai kami tidak kenal sebelah kami itu siapa. Kenapa? Karena gelap. Jadi sunnah sholat subuh itu di awal, yaitu di saat masih gelap. Ya. Dan itu pun setelah subuh. Setelah mengerjakan subuh masih gelap. Dan ini dalil dari hadis Abi Barzah diantaranya bahwa sholat subuh lebih afdal dikerjakan di awal waktu. Baik, kemudian ya. Kemudian, dan ini jarang para jemaah sekalian, pembahasan terkait dengan sholat fardu jarang dibahas di buku-buku fikih. Sehingga saya mengambil dari beberapa buku, saya satukan di sini. Coba silakan antum buka buku-buku fikih. Tidak ditemukan tentang subuh khusus, terkait dengan subuh, terkait dengan zuhur, terkait dengan asar. Dan ini saya jelaskan, bahkan suratnya pun yang sunnah. Surat apa di sholat subuh? Kaidah umum, berdasarkan hadis Barzah yang tadi disebutkan, sunnah pada sholat subuh membaca surah kurang lebih 60 ayat. Membaca surah Al-Quran kurang lebih 60 ayat. Itu kaidah umum. Artinya di sholat subuh lebih afdal membaca surah panjang. Ini umumnya. Adapun khususnya saya telusuri dalil, ternyata Nabi SAW ya pertama membaca surah Al-Waqi'ah dibagi dua, separuh pada rakaat pertama, separuh berikutnya di rakaat kedua, idza waqa'atil waqi'ah. Yang sering Nabi baca juga di waktu subuh, di salat subuh, Qaf Al-Qur'anil Majid. Kemudian yang di rakaat kedua surat At-Tur. Ya. Surah At-Tur. Kemudian kalau lagi tidak sehat, kalau lagi tidak bergairah, maka sunnahnya baca Asy-Syams. Ya, misalnya kita kesiangan. Jadi surah terpendek yang kita baca di salat subuh Asy-Syams, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha dan seterusnya. Ya. Khusus untuk hari Jumat. Disunnahkan membaca surah Sajdah di rakaat pertama dan surah Al-Insan di rakaat kedua. Khusus hari Jumat di sholat subuh. Berbeda pada saat safar. Jangan pernah membaca surah sedang pun jangan. Jangan baca Wasyamsi. Jangan baca Wal-Laili. Nabi itu kalau safar, sholat subuh di saat safar, beliau hanya baca Al-Falaq dan An-Nas.
Misalnya kita berangkat pagi, mengejar penerbangan jadwal pertama, maka di airport salat subuhnya jangan baca yang lain, hanya Al-Falaq An-Nas sunnah. Atau kita berangkat sebelum subuh melalui kendaraan mobil, di rest area salat subuh jangan baca lain, An-Nas Al-Falaq, Al-Falaq An-Nas. Ini sunnah. Jadi kalau tidak safar, selalu baca panjang, minimal asyams. Kalau keadaan kita lagi tidak bergairah atau lagi kurang sehat, asyams. Tapi safar, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Kautsar, pendek-pendek saja. Dan itu tuntunan Nabi SAW pada salat subuh, bacaan pada salat subuh ketika safar. Ya, apakah besar pahalanya walaupun suratnya pendek? Besar, karena kita mengikuti Nabi SAW. Ya, mengikuti Nabi SAW. Nah, kenapa saya cantumkan sujud tilawah? Karena pada surah Sajdah ada ayat Sajdah. Jadi kan banyak yang nggak tahu tuh. Imam Allahu Akbar, dia ruku. Oh, kalaupun tahu dia tidak tahu bacaannya. Saya suguhkan di sini bacaan. Ya, bacaan sujud tilawah yang diajarkan Nabi SAW. Di antaranya adalah sajada wajhi alladhi khalaqa wa syaqqa sam'a wa basara bihaulihi wa quwwati. Atau juga baca Allah maktub li biha indaka ajra wa dha'anni biha wizra wa ja'alha li indaka dukhra wa taqabbal minni kama taqabbal min 'abdika Daud. Ya, tapi yang umum yang pertama, sajada wajhi lilladzi khalaqa wa syaqqa sam'a wa basara bihaulihi wa quwwati. Baik, sekarang permasalahan kunut. Karena di negeri kita ini menganut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang berpendapat bahwa kunut subuh adalah sunnah. Kunut subuh secara kontinu adalah sunnah. Ya, dan kita para jamaah sekalian dalam memahami mazhab, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala punya buku khusus. Buku beliau adalah apakah wajib bermadhab? Apakah wajib bermadhab? Kita tahu Ibn Rajab seorang ulama besar, tapi beliau menisbatkan dirinya kepada Hambali. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau seorang imam mutlak, imam alim, mustahid mutlak, tapi tetap di belakang embel-embel dari namanya Ibn Taimiyah Al-Hambali. Kita harus analisis itu. Kok kenapa seorang Ibn Taimiyah yang begitu besar, keilmuannya begitu tinggi, Ibn Rajab, Ibn Qayyim, ya, muhakkik misalnya Ibnu Qudamah, masing-masing mazhab punya muhakkik. Ya, punya muhakkik. Jadi yang paling menguasai dan lebih mengarahkan kepada dalil. Misalnya mazhab Syafi'i, An-Nawawi, pegang sudah. Kalau Imam Nawawi mengatakan mazhab Syafi'i yang benar begini, sudah pegang omongannya, pendapat Imam Nawawi. Makanya dalam masalah dalam mazhab Syafi'i, ya, yang menjadi rujukan, yang tidak ta'assub dengan mazhab Syafi'i, dan dia mazhabnya Syafi'i Nawawi. Dan dia sangat memahami usul mazhab Syafi'i. Untuk Hambali, Ibnu Qudamah. Kalau kita ingin tahu orang yang betul-betul bermazhab Hambali dan menguasai usul mazhab, tetapi tidak ta'assub, lebih tetap menjunjung dalil, Ibnu Qudamah Al-Hambali. Kemudian, kalau misalnya Maliki, ya, kalau Maliki, siapa yang menjadi rujukan dalam mazhab Maliki? Sebagian ulama mengatakan Ibnu Rusyd. Ibnu Rusyd Al-Hafid, itu pengarang kitab Bidayatul Mustahid. Bidayatul Mustahid. Jadi kalau kita mau tahu mazhab Maliki, merujuk kepada Ibnu Rusyd. Ya, seorang ulama yang berasal dari Andalus. Kemudian misalnya Hanafi. Ya. Kalau Hanafi ini siapa? Siapa yang menjadi rujukan? Ulama yang menjadi rujukan
dalam madhab, misalnya dalam madhab Maliki, ada beberapa ulama, ya, ada beberapa ulama yang menjadi rujukan dalam madhab Hanafi. Di antaranya adalah Al-Kasani dalam kitab Bada'i Sana'i. Al-Kasani dalam kitab Bada'i Sana'i, ada juga mengatakan, ada yang mengatakan juga Zainal Abidin dan sebagainya. Tetapi kita ketika membahas tentang madhab Syafi'i, kita bahas masalah kunut. Sementara dalam madhab Syafi'i, pandangannya adalah bahwa kunut itu sunnah. Ini penting kita memahami madhab. Sekarang madhab itu apa? Madhab ya ikhwatal iman, la yajuz ay yakuna matiyatan li ta'assub. Tidak boleh menjadi sebab ta'assub. Makanya ada kaidah mengatakan, idza shal hadis bahwa madhabi. Kalau hadis sahih maka itu madhabku. Berarti dari perkataan ulama ini, ulama sepakat dari Abu Hanifah sampai Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, mereka memahami madhab itu adalah media untuk memahami dalil. Bukan alat untuk menjadikan diri mereka ta'assub fanatik. Jadi alat, media untuk bisa memahami fikih. Memang terbukti, kalau kita tidak bermadhab, tidak memahami, tidak belajar fikih melalui madhab tertentu, matan, misalnya Syafi'i. Kalau kita nggak melalui matan, jelimet, rumit. Makanya kalau ingin memahami madhab Syafi'i, belajar dulu dari matan. Namanya matan Abi Syuja. Pelajari itu matan. Tentang toharo, sholat. Jadi ada namanya gambaran. Memunculkan malakah fikih, memunculkan kemampuan fikih. Namanya malakah fikih. Jadi kita punya, tahu tuh seluk-beluknya. Seluk-beluk dalam memberikan pandangan, persepsi, bagaimana memahami madhab. Belajar dari satu madhab dulu. Jadi nggak bisa kita langsung madhab ini di madhab ini, madhab loncat-loncat akan malah nggak paham. Fokus satu madhab. Setelah itu baru naik tingkat. Setelah matan baru belajar. Namanya madhab muqaran. Artinya kita melihat nih dalam satu masalah ini, madhab ini, pendapat ini sesuai tidak dengan dalil. Kalau sesuai berarti kita tetap mengacu pada madhab Syafi'i. Kalau tidak sesuai, kita berpegang kepada yang sesuai dengan dalil. Nah ini yang bagus. Jadi madhab itu membantu kita memahami fikih. Itu aja kesimpulannya. Dan itu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya. Makanya beliau tanya, wajibkah bermadhab? Kata beliau, tunggu. Harus dijelaskan. Kalau seorang yang belajar fikih, saya katakan wajib melalui madhab. Karena seorang muslim tidak akan pernah menguasai ilmu fikih sampai melalui madhab. Belajar fikih melalui madhab tertentu, melalui usul-usulnya. Karena itu membantu. Tapi kalau ini maksud dengan bermadhab, artinya ta'assub, tidak wajib, bahkan haram. Dan itulah yang disepakati oleh para ulama. Kembali tentang subuh. Di antara pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan sholat kunut subuh secara kontinu di waktu subuh, kunut subuh secara kontinu adalah sunnah. Dalam memahami khilaf dalam masalah fikih, para ulama mengatakan, dalam memahami perselisihan dan perbedaan pendapat ulama, maka yang cara memahami khilafnya begini. Perhatikan sebab khilaf. Saya ada guru, profesor doktor di Madinah, dia bilang gini, untuk memahami khilaf, masalah apapun, contoh masalah kunut, cari sebab khilafnya apa. Gampang begitu. Ternyata yang menyebabkan ulama berbeda pendapat antara kunut sunnah dan tidak sunnah, hadis. Pastikan itu akar masalahnya, itu sebab khilafnya. Jadi jangan berdasarkan asumsi. Pastikan ketika ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah fikih, kita pastikan ini akar masalahnya, ini sebab khilafnya. Nah, itu dari situ kita akan bisa mudah memahami dan bisa mendudukan perkara khilaf. Nah, ternyata yang menyebabkan mereka berbeda pendapat, berselisih paham dalam masalah kunut di waktu subuh adalah hadis. Menurut jumhur, hadis yang dipakai Imam Syafi'i lemah. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak lemah. Nah, berarti kan ini
mendudukan hadis ini karena beliau mengacu kepada dalil anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya la yazalu yaqnutu ya hatta yufariqud dunya. Nabi senantiasa mengerjakan salat subuh, melakukan kunut subuh sampai berpisah dengan dunia. Lihat, ada kata la yazalu yaqnut, Nabi terus menerus kunut. Terus menerus kunut di waktu subuh sampai menemui ajalnya. Kata beliau berarti sunnah. Permasalahannya, hadis ini sahih atau tidak? Menurut ulama hadis, disebut ulama, hadis itu lemah. Jadi tidak bisa menjadi sandaran menyatakan kunut itu sunnah. Tidak bisa. Terbukti apa? Hadis lain menunjukkan Nabi juga pernah kunut bukan hanya subuh. Beliau juga kunut di waktu zuhur, beliau juga kunut di waktu asar, beliau pernah kunut di waktu maghrib. Jadi tidak ada keistimewaan. Kenapa mengkhususkan ini? Kenapa mengkhususkan kunut hanya di waktu subuh? Berarti kunut itu dipahami. Kunut itu ada dua. Ada kunut nazilah, ada kunut tidak nazilah. Kunut nazilah dilakukan di sholat fardu. Kapan? Ketika terjadi musibah, bencana. Ketika terjadi bencana alam yang menimbulkan korban dari kaum muslimin, maka kunut nazilah berdasarkan arahan Kementerian Agama atau MUI, kita sholat subuh dengan kunut nazilah. Angkat tangan, Allahumma hadina fiman hadid. Karena ada musibah namanya nazilah. Dan itu dilakukan bukan hanya subuh. Bisa zuhur kalau bencananya pagi. Bisa asar kalau bencananya siang. Bisa maghrib atau isya kalau bencananya siang, sore. Jadi kalau boleh terjadi kapan, kita angkat tangan. Itu namanya nazilah. Lalu para ulama mengatakan, yang Anda maksud siapa wahai Imam Syafi'i? Yang Anda maksud apa kunut ini? Kunut tidak nazilah. Kunut tidak nazilah, Nabi tidak melakukannya di waktu subuh. Yang Anda jadikan sadar itu lemah hadisnya. Kalau bukan karena bencana, maka Nabi lakukan itu di witir, bukan di subuh. Jadi perhatikan, bedakan kunut nazilah dengan kunut tidak nazilah. Nazilah itu apa? Bencana yang menimpa kaum muslimin, menimbulkan korban. Dan ini dilakukan di sholat fardu manapun. Karena ada suatu bencana, hal yang menyedihkan, angkat tangan. Jadi kalau kita subuh aja, Allahumma hadina pada itu, ngapain? Kesannya nggak ada. Lebih ke seremonial, lebih kepada rutinitas, nggak ada rohnya. Nggak ada rohnya. Anggaplah, oke, kita doa. Tapi bagaimana riwayat yang mengatakan Nabi ketika tidak terjadi apapun beliau tidak kunut. Ketika tidak terjadi apapun beliau tidak pernah kunut. Tidak pernah kunut. Dalilnya banyak para jemaah. Yuk kita baca tentang kunut. Saya dudukkan di sini secara singkat kesimpulannya. Jadi yang saya tampilkan di buku ini hanya kesimpulan. Karena ada ulama yang bilang kunut bid'ah. Ada yang bilang sunnah. Ada yang bilang tidak sesuai dengan contoh Nabi. Ibnu Qayyim yang paling cantik mendudukan perkara kunut. Irji kitab Zadul Ma'ad. Rujuk kepada kitab Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan yang bilang bid'ah terlalu kasar. Kata beliau. Yang bilang sunnah berlebihan, melampaui dalil. Yang tepat tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Bahasanya indah. Kunut subuh secara kontinu yang lebih tepat tidak sesuai dengan tuntunan. Kalau dibilang bid'ah terlalu kasar kata beliau. Rahimahullahu ta'ala. Yuk, siapa yang membaca? Penjelasan yang saya paparkan dari nukilan-nukilan tentang kunut subuh. Ya, silakan. Hukum melakukan kunut di salat subuh secara terus-menerus dan mengaminkan imam yang melakukannya. Ibrahim An-Nakai berkata, Abdullah bin Mas'ud tidak pernah melakukan kunut subuh sepanjang tahun. Syekh Utsaimin berkata, melakukan kunut di salat subuh secara terus-menerus tanpa sebab syar'i. Sebab syar'i maksudnya adanya bencana. Itu sebab syar'i. Kemudian adalah perbuatan yang menyelisih sunnah. Sebab Nabi SAW tidak pernah melakukan kunut di salat subuh secara terus-menerus tanpa sebab syar'i.
Justru yang sesuai dengan petunjuknya, beliau melakukan kunut di seluruh salat fardu ketika ada kejadian atau peristiwa kaum muslimin. Jadi yang sesuai dengan sunnah, beliau kunutnya ketika ada bencana. Maka beliau lakukan tergantung kapan bencana itu terjadi. Kalau pagi berarti zuhur beliau kunut. Kalau terjadi siang, sore, asar beliau kunut. Kapan ada pengkhususan subuh? Mana ada bencana pagi kunutnya subuh. Beliau melakukan kunut. Ayo dong, kata ulama yang lain, konsisten. Wahai penganut mazhab Syafi'i, konsisten. Nabi kunut di semua waktu sholat. Anda pernah nggak kunut di waktu zuhur? Anda pernah tidak kunut di waktu asar? Anda pernah tidak kunut di waktu maghrib dan isya? Nggak pernah. Kenapa Anda mengkhususkan hanya subuh? Lihat, Nabi melakukan kunut di seluruh waktu sholat. Bagaimana Anda menjawab? Terus? Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bahwa disyariatkan kunut seluruh salat fardu ketika terjadi musibah atau peristiwa penting yang menimpa kaum muslimin. Namun tidak dikhususkan hanya pada salat subuh, bahkan dilakukan di seluruh salat fardu. Mengkhususkan kunut di waktu subuh, dalilnya apa? Kata Syekh Utsaimin. Mana dalilnya? Hanya subuh gitu loh. Mana secara logika pun nggak masuk. Ribuan orang meninggal karena tsunami. Ntar kunutnya subuh aja. Lah ini kan zuhur, kita kunut. Banyak yang tewas. Angkat tangan, Allahumma hadina, Allahumma firlahu warham. Enggak, tunggu kunut subuh nanti subuh. Enggak logis. Terus? Namun, bila salat subuh berjamaah dengan imam yang melakukan kunut terus-menerus, maka sebaiknya ini tambahan dari saya. Saya jelaskan, bagaimana kalau kita punya imam? Kita berada di lingkungan musola masjidnya, imamnya kunut terus. Ya Allah, kunut lagi. Kecuali kita ganti imamnya, kita nggak mungkin. Nah, bagaimana sikap kita? Angkat tangan atau tidak? Nah, ini. Kalau hasil penelitian saya, maka kalau kita sholat di belakang imam yang kunut, maka mengaminkan. Ya. Baik, gimana penjelasannya? Coba baca penjelasannya. Syekh Utsaimin berkata, Imam Ahmad telah menyebutkan apabila ada seseorang salat subuh di belakang imam yang kunut terus-menerus, maka makmum sebaiknya mengikuti imam tersebut dan mengaminkan doanya. Perhatikan, ada 2 poin penting dari perkataan apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin. Poin yang pertama, bedakan antara pendapat dengan amal. Antum tahu Imam Ahmad, pendapat beliau tentang kunut subuh apa? Bid'ah. Beliaulah yang paling kencang mengatakan kunut subuh bid'ah. Tapi uniknya, ketika beliau ditanya, kalau kita berjamaah dengan imam yang kunut terus-menerus di waktu subuh, gimana? Ikuti. Beda ini. Pendapat dengan amal. Kalau amal, di situ mempertimbangkan maslahat. Mudarat. Jangan saklek. Paham ya? Jangan kaku. Kalau kita memahami haram, memahami makruh, atau tidak ada tuntunannya, tapi di depan kita ada ancaman, ada mudarat, maka fleksibel. Imam Ahmad mengatakan bid'ah. Tapi kalau Anda berada di suatu lingkungan yang mana kuat, ya, mazhab Syafi'inya bahkan kolot, hati-hati, ikuti. Akan terjadi fitnah dan mudarat yang menimpa kalian kalau kalian menyelisihi. Maka beliau katakan ikuti. Yang kedua poinnya apa? Sunnah. Yang kedua poinnya, ikuti imam walaupun salah. Ikuti imam walaupun salah. Imam Ahmad menyatakan kunut subuh salah. Tapi beliau apa? Ikuti. Jadi kita tugas makmum apa? Mengikuti walaupun imam salah. Makanya yang menanggung dosa imam nanti, kita tidak tanggung. Ya, kemudian beliau berpendapat seperti itu padahal beliau menganggap kunut subuh secara terus-menerus adalah bid'ah. Namun beliau berpendapat seperti itu agar tidak terjadi perselisihan dan pada akhirnya mengakibatkan perselisihan hati, dan hal ini adalah hal yang sesuai dengan petunjuk sahabat radhiyallahu anhum. Di antaranya ketika Utsman di akhir masa khilafahnya melaksanakan sholat fardu di Mina dengan tidak dikosor, dan setelah itu banyak di kalangan sahabat yang mengingkarinya. Lalu dikatakan ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud atas kejadian tersebut. Sunnahnya sholat fardu selama haji kosor, bukan disempurnakan. Sunnahnya
sholat fardu di saat di Mina, di hari Tarwiyah. Sunnah Nabi tidak disempurnakan, semuanya dikosor. Zuhur 2, asar 2. Tapi Khalifah Utsman saat itu tidak mengkosor, geger. Bukannya salam setelah 2 rakaat malah bangun lagi dia. Allahu Akbar. Wah, sahabat paling nggak kuat dia terhadap sesuatu yang menyelisih sunnah. Tapi yang melakukan ini Khalifah Utsman ini. Sampai selesai salam, mereka tidak berani karena sangat berwibawa Utsman. Lalu mereka mengeluh kepada siapa? Mengeluh kepada Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, Anda ulama, Anda paham bahwa apa yang dilakukan oleh Utsman menyelisih sunnah. Tegur dia. Tegur. Sampaikan bahwa ini menyelisih sunnah. Kata Ibnu Mas'ud, jangan. Biarkan. Dia khalifah. Dan jangan kita menyelisih, jangan ribut gara-gara gini. Apa kata beliau? Al-khilafus syarr, perselisihan itu buruk. Termasuk kunut, gara-gara kunut ribut. Gak boleh. Ya, makanya coba lanjutkan apa kata dia? Wahai Aba Abdillah, bagaimana mungkin engkau tetap sholat mengikuti Utsman, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar tidak pernah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Utsman. Maka Ibnu Mas'ud pun menjawab, perselisihan itu buruk. Al-khilafus syarr, perselisihan itu buruk. Artinya Utsman, Ibnu Mas'ud berpesan, jangan gara-gara kunut kalian ribut, gak pantas. Saling menghargai saja. Saling menghargai. Kalau dia tetap mau kunut ya ikuti. Kalau kita ada celah untuk bisa jadi imam ya tidak kunut. Saling menghargai itu paling indah. Masalah kunut saling menghargai saja. Udah jangan ribut. Jangan terpecah hanya gara-gara masalah kunut. Gitu ya. Kemudian kapan kita boleh menyelisih? Misalnya imam, Allahumma hdina. Nah ini saya jelaskan. Di buku lain gak ada loh. Imam misalnya kunut, kita tidak kunut. Boleh gak sih? Penjelasannya tidak ada di buku fikih lain. Imam misalnya duduk tawarruk di subuh. Kita tidak, kita iftirash. Karena yang lebih benar duduk kunut itu, duduk subuh itu iftirash. Bukan tawarruk, bukan miring, tapi tegak. Tapi imam ini tawarruk. Aduh gimana? Imam setelah ruku meletakkan tangan di dada. Kita tidak, kita begini. Kapan boleh menyelisih imam? Nah batasannya. Dibaca, cepat baca. Batasan menyelisih imam dalam sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang diangkat menjadi imam salat untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Jika ia ruku, maka rukulah. Dan bila ia sujud, maka sujudlah. Imam Baidawi berkata, seseorang yang diangkat menjadi imam salat, maka seharusnya diikuti dan kewajiban makmum adalah mengikutinya. Tidak mendahulunya dan tidak bersamaan. Tidak berada di posisi depan, imam bahkan senantiasa mengawasi keadaannya. Melakukan amalan sholat apapun setelah imam melakukannya, dan konsekuensinya secara umum adalah tidak menyisinya sama sekali dari seluruh amalan-amalan sholatnya. Jadi kata Imam Baidawi rahimahullah, kaidahnya asalnya makmum ikut imam. Mau dia ruku, mau dia angkat tangan, mau dia kunut, asalnya ikut. Karena imam diangkat untuk ikuti, itu asalnya. Kapan boleh menyelisih? Apa batasannya? Ya, mari kita dengarkan penjelasan Imam Nawawi. Apa kata beliau? Imam Nawawi berkata, mengikuti imam wajib dilakukan oleh makmum dari perbuatan imam yang terlihat jelas dari amalan sholatnya, sebagaimana telah ditekankan oleh hadis tersebut. Yang terlihat jelas. Misalnya, kunut. Allahumma hdina. Kita ngangkat tangan. Itu nampak sekali itu perbedaan amalnya. Tapi kalau imam tidak menggerakkan, aduh imam nggak gerakkan jarinya. Kita gerakkan, kelihatan atau tidak perbedaannya? Tidak begitu kelihatan, tidak begitu kentara. Kata Imam Nawawi, amal yang jelas sekali perbedaannya hindari. Makmum jangan menyelisih. Tapi kalau tidak begitu kelihatan, imam tawarruk kita tegak, tidak begitu kelihatan, boleh. Imam begini atau imam begini, kita begini, tidak begitu kelihatan. Tapi kalau kunut kelihatan sekali gitu.
Jadi kalau bisa jangan diselisihi, asalnya imam itu diikuti bukan diselisihi, kata beliau. Terus apa kata Imam Nawawi? Berbeda halnya dengan niat, karena tidak disebutkan dalam hadis itu. Namun disebutkan pada hadis yang lain yang menyebutkan kisah Mu'ad. Hadis tersebut di atas bisa dijadikan dalil bahwa niat tidak termasuk yang harus mengikuti imam. Nah, boleh perbedaan niat. Kita sholat zuhur, imam sholat asar. Boleh. Ya, asal rakaatnya sama. Boleh. Jadi imam sholat, ya seperti itu. Terjadi atau imam sholat sunnah, kita sholat wajib, boleh. Ada tidak wajib mengikuti imam pada hal niat, pada perkara niat. Tapi amalan yang kelihatan, jadi yang wajib diikuti apa? Amalan yang terlihat, yang nampak, yang menonjol, wajib diikuti. Tapi kalau selisihnya hanya begitu nampak, kecil, menggerakkan, tidak menggerakkan, miring, atau apa yang ini yang tidak begitu nampak, boleh diselisih. Tapi secara umum, kalau apalagi amalan begitu jelas, kentara, nampak, jangan diselisih. Justru tetap mengikutinya walaupun salah. Kemudian justru hadis tersebut membatasi. Justru hadis tersebut membatasi hal yang wajib diikuti dari imam hanyalah amalan salatnya yang terlihat jelas dan bukan mengikuti seluruh keadaannya seperti jika imam dalam keadaan berhadas atau terkena najis. Sebab salat di belakangnya bagi makmum yang tidak mengetahui adalah sah salatnya menurut pendapat yang rajih dari pendapat ulama selain itu meski mengikuti imam adalah kewajiban. Contoh adalah ketika imam lupa bahwa dia ternyata udah batal. Tapi dia tetap jadi imam. Setelah salam, astagfirullahaladzim. Saya tadi gak punya wudhu. Wudhunya udah batal. Sah gak makmum? Sah. Tidak perlu diulang. Yang wajib mengulang imam. Dan ini pendapat yang rajih. Kenapa? Karena imam, makmum kewajibannya mengikuti. Mau imam punya wudhu, gak punya wudhu, itu urusan dia. Nah ini fikih para jamaah. Kalau kita kan logikanya, lah imam gak punya wudhu, gak sah. Kita gak sah. Ikut gak sah dong. Kan gitu. Tapi menurut dalil tidak. Karena Nabi mengatakan innama ju'ila imamul tammabi, bahwa imam itu diangkat untuk diikuti. Jadi kalau makmum ikuti imam yang tidak punya wudu sampai salam, kemudian dia ulang lagi, ditanya oleh makmum, "Pak, kok sholat lagi?" "Iya, maaf, tadi saya lupa wudu. Udah batal, udah buang angin, saya lupa wudu lagi." Aduh, terus gimana kita ini? Nah, ini pentingnya fikih sholat. Jadi sholat lagi, ayo sholat lagi berjamaah dari awal lagi. Lah, padahal tidak perlu makmum. Maaf Pak, saya tidak perlu mengulangi. Kok tidak mengulangi? Kan tidak sah. Anda yang tidak sah, saya sah. Karena kewajiban saya selesai. Kewajiban saya mengikuti Anda dan tidak perlu mengikuti kesalahan Anda. Dan ini penting. Fikih sholat itu penting para jemaah sekalian. Kemudian, namun tidak satupun dari amalan makmum yang menyelisih imam yang dapat membatalkan sholat berjamaah kecuali takbiratul ihram. Namun tidak satupun dari amalan makmum yang menyelisih imam yang dapat membatalkan sholat kecuali bertakbiratul ihram. Paham gak nih? Tidak satupun dari amalan makmum yang menyelisih imam. Jadi kalau misalnya ditanya, maksud kata Syaikhul kata Imam Nawawi di sini, artinya misalnya imam kunut, kita tidak kunut, batal, tidak. Tidak ada amalan makmum menyelisih imam yang batal kecuali takbiratul ihram. Ketika imam takbiratul ihram, kita tidak batal. Karena takbiratul ihram itu rukun. Takbiratul ihram itu rukun. Kalau orang tidak takbir langsung masuk begini, tidak takbir langsung sholat, maka batal. Jadi kata Imam Nawawi, menyelisih amal imam yang dia semuanya tidak membatalkan kecuali menyelisih imam pada perkara takbiratul ihram. Wallahu taala a'lam. Sudah masuk maghrib? Lewat 15. Baik, ada pertanyaan? Sebelum kita sholat maghrib. Ada yang kurang jelas? Silakan. Silakan, ada yang kurang jelas? Ada yang mau didiskusikan? Tentang kunut? Tentang masalah yang lain? Jelas ya? Semuanya? Ya, silakan. Mau saya tanyakan ini, kalau di tempat saya ya ganti-gantian imamnya. Besok nggak pakai kunut, besoknya pakai kunut gitu. Ya saya
tadi yang dijelaskan sama Ustadz, ngikutin aja, kalaupun yang pakai kunut ya. Kunut. Saya kunut. Tapi saya itu mengaminkan atau enggak gitu. Apa maksudnya? Allahumma lina nadain. Ya kan saya makmumnya amin. Apa diem aja gitu. Oh. Paling itu ya. Itu ngikutin imamnya aja. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Nah, kunut itu doa. Salah satu kalau doa itu kan, kalau kita tidak doa, kita yang ikut berdoa berarti mengaminkan. Maka ketika imam kunut, kita juga ikut mengaminkan. Jadi jangan hanya angkat tangan. Jadi jangan hanya formalitas gini, tapi ikuti imam dengan mengaminkan juga. Karena dia saat itu doa. Jadi doa semuanya asalnya angkat tangan dan diaminkan. Kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Contoh misalnya imam khotib Jumat, jangan diaminkan, jangan angkat tangan. Jangan diaminkan, jangan diangkat tangan. Dan saya sudah bahas di sini tentang Jumat. Jadi kalau imam Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, al-ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujib. Gimana? Karena tuntunannya tidak ada angkat tangan, tidak ada mengaminkan. Nah, kalau tidak ada pengecualian berarti kembali asal. Asal doa itu angkat tangan, asal doa itu diaminkan. Berarti saat kita mengikuti imam kunut, diangkat tangan dan mengaminkan. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, kita siap-siap maghrib. Ya, silakan. Nah, takbir yang wajib yang pertama. Yang kedua sunnah. Jadi kalau kita mendapat imam di saat ruku, maka yang wajib satu kali takbir, takbiratul ihram. Tapi lebih afdal dua kali takbir. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, ingat takbir itu yang afdal, yang ideal dua. Takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Jadi kita, misalnya, kita khawatir gak dapat ruku, ya tak sekali aja. Kalau kita tahu nih imamnya cepat nih rukunya, jangan Allahu Akbar, baru takbir udah, dia bangkit. Jadi kita lihat imamnya. Kalau imamnya agak lama, rukunya kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua kali. Takbiratul ihram, masuk sholat dengan takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul intiqal. Takbir menunjukkan perpindahan dari satu amal, sholat ke amal sholat berikutnya. Jadi yang ideal, yang lebih afdal dua kali takbir. Tapi kembali lagi tadi, tentang durasi rukunya imam. Supaya kita tidak terbut dari ruku, maka sebaiknya kita menyesuaikan. Kalau imamnya cepat, jangan takbiratul intiqal, langsung Allahu Akbar, ruku. Hadis Abi Bakrah. Abi Bakrah tidak pakai takbiratul intiqal ya. Dia lihat Rasul ruku di ujung sana langsung Allahu Akbar, sambil jalan. Dia tidak intiqal, sambil jalan. Dan Nabi menganggap beliau dapat satu rakaat. Tapi kata Nabi Abu Bakrah, tadi siapa yang sambil ruku jalan? Siapa tadi? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. La zadaqallah hirsan la ta'ud. Jangan diulangi ya, jangan diulangi. Tapi Nabi bilang apa? Kamu tidak sah tadi, sah. Jadi kalau hanya takbir sekali boleh, lebih ideal, lebih afdal dua kali. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.